Halo, assalamualaikum sobat groomer dimanapun kalian berada. Pada kesempatan hari ini saya akan berbagi tips dan trik bagaimana sih cara mengatasi kucing galak agresif dalam grooming. Jadi buat teman-teman semua, lihat ya bagaimana agresifnya kucing tersebut dan galaknya. Bisa teman-teman lihat sendiri dari sudut yang lain. Kita coba hati-hati ya teman-teman, sampai kalian digigit dan meninggalkan bekas tato permanen. Oke, langsung aja bagaimana sih caranya. Yang pertama, kita keluarkan kucing dulu dari kandang. Lihat tangan kanan saya, itu untuk mengalihkan perhatian si kucingnya. Kita goyang tangan, jari kanan dan jari kiri mengelus kepala agak sebentar supaya dia agak tenang. Setelah itu baru kita pegang tengkuk. Ingat ya, tengkuk, karena tengkuk kucing itu adalah kelemahannya. Jangan sampai lepas tengkuknya. Kita keluarin pelan-pelan dari kandang. Terus lanjut, kita lus-lus kepalanya sebentar, dan kita masuk ke lokasi grooming. Maaf ya, untuk lokasi grooming kita kondisinya ala kadarnya karena kondisi kita ngontrak, jadi nggak seperti teman-teman yang mungkin tempat groomingnya istimewa ya, karena kita lahan sempit juga, lokasi sempit. Jadi tahap berikutnya penenangan kucing sebelum selanjutnya kita grooming. Kita elus-elus dan kita gunakan spons. Kalau saya biasa pakai spons ya, spons yang kita basahi. Ingat jari kiri itu di bawah dagu itu untuk mengelus. Sambil kita elus-elus pakai spons yang udah agak basah. Ingat, jangan dilepaskan jari dan tangan kita di kepala kucing tersebut. Mau maju mundur dia tetap kita handle pakai jari. Dan jari, ingat, perhatikan tuh, goyang-goyang itu los di dagu supaya dia merasa nyaman, tenang dan rileks. Terus kita memang agak sembari sabar ya, kita bersihkan mata pelan-pelan, kita usah sambil goyangkan jari-jari di bagian bawah dagu. Lalu kita siram-siram sedikit dengan air. Kenapa? Tujuan menyiram air ke seluruh badan tubuh kucing itu adalah agar keseimbangan kucing tersebut itu mulai terbentuk. Nah, jadi di saat dia dingin, dia pasti akan cenderung tuh menyesuaikan suhu badan. Dia akan sibuk menyesuaikan suhu badan sehingga dia cenderung agak tenang sedikit, walaupun sedikit ya. Jangan lupa tetap goyangkan jari kalian di bawah dagu. Mau disiram dari sudut manapun tetap kita goyangkan. Usahakan ya kepala mengarah ke atas. Tujuannya apa? Supaya pandangan kucing itu tetap ke arah atap. Jadi kalau pandangan kucing ke depan, dia cenderung akan meloncat ya, karena pegang kakinya. Kaki depan itu adalah fungsi yang utama. Udah dipegang kepala, kaki depan juga dipegang, itu dia agak susah juga mau meloncat ke luar. Dan bagian tangan itu, dan tangan yang kiri ya, yang tadi, bagian tangan itu dia posisinya di bagian pinggang lipatan. Nah, di bagian pinggang lipatan, jari tetap goyang. Jadi ketika kita agak lakukan penekanan sedikit pada tangan kita ke bagian pinggang belakang, itu dia agak tertekan sedikit dan dia agak tertahan. Jadi kucing tidak akan naik atau berontak ke atas. Sambil kita aplikasikan sampo ke seluruh badan. Terus sambil goyangkan jari supaya kucing itu merasa dia nyaman. Walaupun kita gerak yang kayak gimana, jari kita selalu mengelus-elus bagian dagu dan
kepala itu akan nyaman. Nah ini yang agak ekstrim ya teman-teman. Kita mau membersihkan stop-tailnya di bagian ekor, tapi sangat agresif. Gimana caranya? It's pada leher bagian utama yang harus kita pegang. Kita simak terus ya teman-teman. Leher. Nah ini bagian tangan kita harus megang di bagian rahang. Supaya apa? Supaya dia bisa tenang dan lakukan pengelusan pada kepala ataupun dagu. Karena agak nyaman dulu, ada posisi kepala ke atas atap. Jadi kita bersihin yang lain, tetap masih goyangkan jari sesekali supaya dia tetap terasa nyaman. Ini nanti sebentar lagi akan kita bikin supaya dia itu agresif, supaya teman-teman ketika dia berontak itu tahu teknik dan triknya mengatasi kucing yang udah kena air agresif, akhirnya mau meloncat ya. Kita bikin lagi. Nah ini kita bikin ya, tadi agak berontak. Nah, ini tutorial memang sengaja saya bikin agak berontak supaya teman-teman bisa di saat di rumah yang berontak kayak gini gimana cara handle-nya. Ini saya bikin agak agresif lagi supaya teman-teman tahu tekniknya. Tetap kepala ya, kepala dan kaki depan itu kita harus handle. Cerita, diam, santai. Depan keduanya harus kita nggak ganteng nanti. Ya, kepala boleh capek dan pakai tangan kanan ya megangnya. Jangan sampai lepas kepala, lepas dia akan lari, mungkin mau menggigit kita. Jadi fungsi jari dan tangan kita bagian kiri ataupun kanan silih berganti itu memegang kepala supaya dia tetap bisa kita handle. Nah, memang kita sengaja bikin dia berontak supaya teman-teman tahu gimana cara megangnya ketika dia berontak. Kepala tetap hadapkan ke atas, pegang kaki depannya. Ambil dielus bagian dagunya terus. Nah, jika dia berontak tetap kita pegang, kendalikan kaki depannya. Ya. Oh. Sungguh ekstrim dan luar biasa. Tapi teman-teman nggak usah khawatir apakah nanti kucingnya akan stres. Nah, insya Allah nggak akan. Asal kita teknik dan caranya pemegangan itu tepat, salah tidak. Tahap selanjutnya kita bikin si kucingnya nyaman, serileks-rileksnya, dan tidur selelap-lelapnya, apapun yang terjadi tidur. Matanya kok melek. Udah nyaman juga ya teman-teman. Oke, nyaman, nyantai, rileks ya Bob. Jangan bandel, biar ganteng, bersih. Oke teman, ini hasil lagi. Ini pengetesan apakah setelah grooming kucing tersebut stres. Kita tes. Selama saya 2 tahun mengaplikasikan teknik ini, insya Allah tidak ada cerita tentang stres. Yang penting adalah cara handle yang tepat. Jangan terlampau keras kita memegang bagian rahang. Oke teman-teman, begitulah tutorial dari saya. Masih bersama Leo Cat House Sragen, semoga bermanfaat.